Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru. Dan saya percaya di pagi hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat, melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mau ajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk memulai hari kita, untuk memulai kegiatan kita. Karena segala sesuatu yang dimulai dalam nama Yesus akan memberikan kuasa dan berkat yang luar biasa. Mari kita melihat, sebelum kita melihat firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan kesegaran, kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, kami mau memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hari kami ini, berkati firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, inilah perintah Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Janji Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Yesus berkata bahwa kamu akan menerima kuasa dan akan menjadi saksi, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, akan memberitakan Injil, menyaksikan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, yang pertama perintah Tuhan Yesus kepada setiap kita adalah menjadi garam dan terang. Bagaimana menjadi garam dan terang? Apa fokus dari pemberitaan kita? Apa fokus daripada hidup kita dalam hal menjadi garam dan terang? Fokusnya adalah mari kita memberitakan, mari kita menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit dan kembali ke surga. Itu menjadi fokus daripada kesaksian kita, fokus daripada pemberitaan kita, bahkan fokus daripada hidup kita. Jadi hidup kita sehari-hari adalah hidup yang menunjukkan bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Jadi hidup kita tidak lagi hidup di dalam ikatan dosa, tidak lagi hidup dalam belenggu dosa, tidak lagi hidup dalam ketakutan, dalam kekalahan, dalam kecemasan. Tapi hidup kita adalah hidup dalam kemenangan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan karena Yesus sudah bangkit. Jadi bagaimana kita menyaksikan tentang Injil? Bagaimana kita menyaksikan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita? Salah satu caranya adalah hidup kita menunjukkan hidup yang berkemenangan. Jadi saudara, jangan terlalu mudah sedikit-sedikit kita katakan mau mati, mau menyerah, enggak sanggup dan sebagainya. Itu tanda orang-orang yang tidak memperoleh kemenangan. Tapi kita adalah anak-anak Allah, amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Maka marilah hidup, marilah kita beraktivitas dan tunjukkan kepada orang banyak bahwa kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah saudara, untuk menerima kuasa dan menjadi saksi Kristus, supaya kita bisa menerima kuasa dan menjadi saksi Kristus di lingkungan di rumah kita, di gereja, dimanapun kita berada, maka ada syaratnya. Firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kata kalau adalah kata penghubung untuk syarat tertentu. Jadi saudara, dikatakan kalau Roh Kudus, artinya ada syarat di sini. Ya, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus, supaya hidup kita bisa menjadi berkat, maka harus ada Roh Kudus yang dicurahkan atas kita. Harus ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat.
Sehingga hidup kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Sehingga hidup kita bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil bukan hanya perintah bagi hamba-hamba Tuhan, tapi perintah bagi setiap kita orang-orang percaya. Nah saudara, supaya kita bisa melakukan perintah ini, kita membutuhkan Roh Kudus. Dikatakan kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, maka tidak mungkin kita menjadi saksi dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka tidak mungkin kita memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Jadi saudara, poin penting dalam hidup menjadi saksi, poin penting dalam hidup memiliki kuasa dari Allah adalah Roh Kudus yang ada pada setiap kita. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memperoleh Roh Kudus? Bagaimana caranya? Karena Roh Kudus tidak bisa dibeli. Bagaimana caranya supaya kemudian kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Nah saudara, apa yang dilakukan oleh para rasul ketika mereka setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga? Apa yang mereka lakukan sampai akhirnya Roh Kudus dicurahkan atas para rasul ini? Di ayat 14 dituliskan saudara, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi ini syaratnya saudara. Yang pertama adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi yang pertama ada kata bertekun. Nah apa bertekun ini saudara? Bertekun ini adalah rajin, sungguh-sungguh, kerja keras. Rajin dalam apa? Rajin dalam doa. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Supaya kita bisa memperoleh Roh Kudus, maka yang dikerjakan oleh para rasul adalah mereka rajin dalam doa. Rajin dalam firman. Rajin dalam menghidupi perintah Allah. Rajin saudara. Bekerja keras. Walaupun saudara dalam doa seringkali ada hal-hal yang membuat kita menjadi pesimis. Ada hal-hal yang membuat kita menjadi tidak lagi berdoa. Karena apa? Ya karena ada banyak hal, ada banyak tantangan. Doa kita tidak dijawab, doa kita belum dijawab, membuat kita menjadi malas berdoa. Nah saudara, kalau kita adalah orang-orang yang malas berdoa, maka tidak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi syarat supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah rajinlah dalam doa. Bertekun dalam doa, bertekun. Nah ternyata tidak cukup saja, tidak cukup hanya bertekun saudara. Di sini katakan bahwa bertekun dengan sehati. Jadi ada dua hal penting di sini saudara. Sebagai syarat menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama bertekun, dan yang kedua adalah sehati. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam doa. Sehati dalam apa? Sehati dalam doa. Nah ini yang menjadi masalah saudara. Kadang kita rajin berdoa tapi tidak sehati. Loh Pak, kami kumpul dalam doa keluarga, kami sehati Pak. Loh, sehati bukan saja kumpul berdoa bersama lalu kita pikir sehati. Tapi masalahnya kumpul bersama ini semua menikmati doa itu atau tidak. Bisa saja yang berkumpul tapi terpaksa. Bisa aja yang datang tapi malas-malasan. Bisa aja ada yang kumpul tapi merasa sesungguhnya aku nggak mau di sini tapi terpaksa. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Bertekun dalam doa, bertekun dan sehati. Sehati itu bicara tentang bersama-sama, punya pemahaman yang sama, kerinduan yang sama, cinta yang sama kepada Yesus Kristus. Maka terjadilah doa dengan sehati. Sama-sama menggumuli hal yang sama. Dan itu adalah cara untuk kita memperoleh Roh Kudus. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Seringkali sudah yang kasih oleh Tuhan. Dalam doa kita masih ada perselisihan yang terjadi di antara kita. Ketika ada perselisihan yang terjadi di antara kita, maka tidak mungkin ada kuasa Roh Kudus yang turun dan bekerja. Karena para rasul, mereka melakukan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan, saudara. Dalam konteks orang Yahudi,
duduk bersama, apalagi doa bersama dengan perempuan, itu hal yang tidak mungkin terjadi. Karena para laki-laki di Yahudi, mereka tidak bisa menghargai perempuan sebagai golongan yang sama dengan mereka. Tapi para rasul, mereka melepaskan, mereka membongkar sekat-sekat itu, dan mereka menjadi sama di hadapan Tuhan. Bisakah kita merasa sama dengan orang lain? Dalam doa penting sekali adalah sehati, saudara. Untuk sehati, maka kita perlu membersihkan hati kita. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi cemburu, tidak ada lagi sakit hati, sehingga sehati itu bisa terjadi. Maka sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita menjadi keluarga-keluarga yang bisa bertekun dalam doa, sehati dalam doa, maka saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan atas kita. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan atas kita, kita akan menyaksikan kuasa bekerja dalam hidup kita. Kalau kuasa bekerja dalam hidup kita, kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, Tuhanku luar biasa. Amin. Sudah yang kasih oleh Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Kita mulai hari ini menjadi orang-orang yang bertekun dalam doa, sehati dalam doa, sehingga kita mengalami pengurapan Roh Kudus dan kita melihat kuasa Tuhan terjadi dan bekerja dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa bagi setiap kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang menolong kami, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan di hari ini. Dan biarlah Bapa, setiap kami yang sudah dijamah oleh firman Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diberkati, kami menjadi orang-orang yang dikuatkan kembali dalam doa, dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, kami kembali mau bertekun dalam doa, sehati dalam doa, dan kami mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hari ini, dan kami berdoa Bapa, kiranya hari ini boleh kami lewati dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, langkahlah dalam hari ini dengan percaya bahwa kuasa dari Allah Bapa di surga menyertai saudara sekalian. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai kita sepanjang hari ini, sampai kita melihat kemuliaan Tuhan bersinar dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.